Asana Panganjabi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, silakan duduk. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak akan mengecek kehadiran dari anak-anak di kelas, apakah semua hadir atau tidak. Yang pertama, Gusti Ayu Komang Legi Anggreni hadir ya. Berikutnya, Niputu Ayu Arista Oktaria hadir. Berikutnya, Putu Ayu Cahya Liliayana. Berikutnya, Niketut Ayu Pratiwi hadir. Berikutnya, Nikadek Pira Cantika Dewi. Berikutnya, Nikadek Tanya Rasyawan Kini. Berikutnya, Niluh Komang Ayu Citra Ulandari hadir ya. Berikutnya, Dewa Ayu Putu Deswita Lestari. Berikutnya, Gusti Agung Ayu Putu Sintia Dewi. Berikutnya, Niputu Yurisa Lestari. Berikutnya, Ni Gusti Ayu Sri Manika. Berikutnya, Ni Kadek Rosa Hadir. Berikutnya, Ni Kadek Ayu Emilia Krisna Dewi. Sakit ya. Jadi kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga segera sembuh ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Berikutnya, Gusti Agung Kade Bagus Merta Prasetya hadirnya. Berikutnya, Nikade Ayu Suci Sukma Dewi hadir ya. Berikutnya, Anak Agung Ayu Rasti Mahesa Putri hadir ya. Berikutnya, Ide Bagus Putu Aditya Sedana ya. Berikutnya, Iputu Rama Artawiguna hadir. Berikutnya, Kadek Priska Mahardika hadir ya. Berikutnya, I Gede Andika Sandi Pratama. Berikutnya, I Gusti Ngurah Komang Ade Mahayogi Putra hadir. Berikutnya, Nikadek Yomi Dewi. Berikutnya, I Putu Lesmana Dwi hadir. Oke, terakhir Putu Arya Dimas Pertawiguna. Jadi yang hadir itu 23 orang, 1 orang sakit ya. Baik anak-anak, karena sudah semua Pak absen, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sehingga apa yang kita akan pelajari nantinya itu dapat kita pahami bersama. Ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan semangat kalian di pagi hari ini, kita awali pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Anak-anak silahkan berdiri. Jadi silahkan kepalkan tangan untuk meningkatkan rasa semangat dan rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pro
makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk anak-anak. Jadi kita sudah menggelorakan semangat nasionalisme di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Jadi anak-anak, menurut kalian bagaimana makna yang terkandung dalam lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang sudah kita kumandangkan di awal pembelajaran ini? Ada yang bisa berpendapat, anak-anak? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Lady Anggraini. Lady, ya silakan. Bagaimana pendapat menurut Lady? Izinkan saya menjawab. Menurut saya, makna yang terkandung dalam lagu Garuda Pancasila, nasionalisme dan patriotisme. Lagu Garuda Pancasila menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat membela negara. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Lady. Ya. Jadi bagaimana menurut Lady lagu wajib nasional Garuda Pancasila ini menanamkan bela negara dan semangat nasionalisme. Ini bagus sekali. Anak-anak yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Izin menjawab. Setelah saya cermati bagaimana makna yang terkandung, lagu Garuda Pancasila ini mengandung semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme yang tinggi, serta liriknya ini menunjukkan bahwa Garuda Pancasila itu sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Daniel ya, yang sudah menambahkan di mana menurut Daniel tadi bahwasanya lagu wajib nasional Garuda Pancasila ini memiliki makna bahwa Garuda Pancasila itu Pancasila sebagai dasar negara ya, dan sebagai suatu sikap nasionalisme. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi satu orang? Ada? Silakan. Ada? Ya, silakan. Menurut saya, seperti halnya kayak yang dibilang oleh Daniel itu, di bagian lirik Garuda Pancasila itu terdapat dasar negara yang dimana Garuda itu terdapat 5 gambar. Nah, seperti halnya 5 gambar itu seperti biasa, halnya kita tuh menyebutnya sebagai Pancasila, yang dimana Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang dapat kita pedomi untuk bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Suci ya. Jadi bahwasanya Garuda Pancasila itu sebagai pedoman bangsa dalam kita bertingkah laku. Jadi dalam lirik lagu Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Jadi selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa. Jadi yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke. Kemudian Pak juga sampaikan ucapan selamat bahwa kalian sudah dinyatakan naik ke kelas 12. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Ya. Jadi tidak ada yang tertinggal di kelas 11. Jadi kalian sudah menjadi kelas 12. Bahwasanya Pak juga ingin mengetahui hal apa saja yang telah kalian pelajari di kelas 11 kemarin, terutama berkaitan dengan
Pancasila dalam proses perumusannya dan kaitannya antar sila-sila Pancasila. Oke, silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Hal apa yang sudah kalian pelajari di kelas 11 kemarin? Pak ingin mengetahui? Silakan angkat tangan. Ya, silakan pasti. Di kelas 11 saya belajar mencakup materi rumusan Pancasila, keterkaitan kelima sila, dan sejarah perumusannya, yang nilai-nilai yang terkandung dan penerapannya di dalam kehidupan kita. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Resti. Jadi di kelas 11 kemarin kalian ternyata sudah mempelajari bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana keterkaitan antar sila satu dengan sila yang lain. Nah, jadi anak-anak, di kelas 12 ini Pak akan mengajak kalian tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana sejarah perumusan Pancasila, bagaimana keterkaitan antar sila, tetapi di kelas 12 ini anak-anak, Pak akan mengajak kalian untuk mampu, ya, jadi peserta didik anak-anak itu dapat melakukan refleksi tentang apa perilaku yang telah dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anak, Pancasila tidak hanya dihafalkan, namun diterapkan, dilaksanakan, begitu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, Pak mengajak kalian untuk merefleksikan kembali bagaimana penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi silakan cermati gambar berikut anak-anak. Terlihat gambarnya? Terlihat, ya. Jadi hal baik apakah yang telah anak-anak lakukan pada pagi hari ini? Di rumah atau sebelum berangkat ke sekolah? Oke, silakan. Hal baik yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini. Silakan angkat tangan. Hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Silakan. Oke, Rosa, silakan. Baik. Saya bangun pagi pukul 6.10. Oke, bangun pagi jam 6.10 atau pukul 6.10. Saya langsung membersihkan tempat tidur saya. Membersihkan tempat tidur. Membuka jendela. Buka jendela. Setelah itu saya langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka. Cuci muka. Habis itu saya menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah. Ya, Oke. dari pukul 6.30 hingga pukul 7.10. 7.10. 3 sampai 40 menitan. 40 menitan. Oke. Berikan. Ada lagi? Saya mempersiapkan baju sekolah untuk Berangkat. sekolah, ya. Oke. Lalu saya mandi terlebih dahulu. Habis mandi lalu saya bersiap-siap. Habis itu saya sarapan. Sarapan. Pukul 8.10 lalu saya pergi ke sekolah. Oke, berangkat ke sekolah. Luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Rosa. Jadi kegiatan dari Pak Gun, ya, dari bangun itu sudah disampaikan, di mana bangun jam 6.10 ya, atau pukul 6.10, kemudian bersihkan tempat tidur, kemudian menyapu halaman dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Jadi hal baik yang sudah dilakukan bagaimana mempersiapkan diri secara mandiri untuk berangkat ke sekolah dan menyempatkan diri untuk membantu orang tua menyapu di rumah. Oke. Itu hal baik yang sudah dilakukan. Adakah yang bisa menjelaskan hal baik lain yang sudah dilakukan sebelum berangkat ke sekolah atau mungkin sempat membantu orang lain selain orang tua? Silakan. Kalau di gambar ini ada seorang siswa yang membantu menyeberangkan orang tua. Ada yang ingin berpendapat? Tanya mungkin, silakan. Ya, saya membantu nenek. Oke, bantu nenek untuk memasak. Oke. Jadi selain mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, ternyata anak-anak juga sudah melakukan perbuatan baik dengan membantu orang tua atau membantu neneknya untuk memasak. Ini menunjukkan bagaimana kalian sudah melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dihafalkan, namun diterapkan. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada Tanya. Ya.
Jadi anak-anak, hal yang paling penting, ini benar bahwasanya Pancasila itu sebenarnya sudah kalian terapkan. Tetapi tahukah anak-anak bahwasanya Pancasila itu dari mana asal muasalnya? Kenapa kita menerapkan dan kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara? Pak akan ajak kalian untuk menyaksikan video berikut. Silakan dicermati, anak-anak. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencatatkan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wajib dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, merinding nggak anak-anak? Ya, ini merupakan pidato yang disampaikan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi beliau secara tegas menyampaikan bahwasanya beliau bukan pencipta dari Pancasila, tapi beliau menggali nilai-nilai Pancasila itu dari kebudayaan, dari adat istiadat bangsa Indonesia. Jadi apa contoh adat istiadat atau kebudayaan Indonesia yang digali oleh Bung Karno untuk menjadikan sebagai dasar negara yang disebut dengan Pancasila? Yang pertama, kita dikenal sebagai rakyat atau warga negara yang religius, yang percaya dengan adanya Tuhan. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengenal adanya Tuhan, adanya agama. Bahkan dari masa praaksara. Kemudian kita juga dikenal sebagai bangsa yang saling membantu, peduli dengan sesama warga negara, sesama rakyat. Jadi saling tolong menolong. Termasuk juga sebagai proses untuk menyatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita dikenal sebagai bangsa yang berbeda-beda, ya. Kemudian ada juga kebudayaan atau adat istiadat, yaitu adalah musyawarah. Ada yang pernah ikut musyawarah di sini? Angkat tangannya. Oke. Jadi musyawarah di mana yang pernah diikuti? Pemilihan ketua OSIS. Jadi proses musyawarah itu jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Bagaimana dalam proses pengambilan keputusan kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Itu proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, kebudayaan atau adat istiadat yang dikenal oleh bangsa Indonesia jauh sebelum saya merdeka adalah gotong royong, ya. Jadi bagaimana kita membantu satu dengan yang lain, jadi tanpa ada harapan imbalan atau pamrih. Kalau di Bali pun juga ada istilah terkait dengan gotong royong. Jadi setiap daerah memiliki nama tersendiri. Gotong royong istilah secara nasional, ya anak-anak. Kalau di Bali disebut dengan istilah apa? Gotong royong. Ngaya, ya. Jadi bekerja secara tulus
ikhlas. Itu adalah kebudayaan, adat istiadat bangsa Indonesia yang digali oleh Bung Karno. Jadi beliau sekali lagi bukan pencipta. Beliau adalah penggali Pancasila dari sumber kebudayaan adat istiadat bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak, yang ingin Pak tanyakan kepada kalian yang hadir pada pembelajaran hari ini. Sudahkah nilai-nilai Pancasila dilaksanakan? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Kurang kompak. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Yang meyakinkan. Jadi sudah melakukan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Perilaku seperti apa yang kamu lakukan? Baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tadi yang di rumah sudah. Membantu orang tua, membantu nenek memasak. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, silakan. Contoh yang sudah kalian lakukan? Ada? Jadi sembahyang di sekolah atau berdoa tadi kita sudah laksanakan sebelum pembelajaran. Pernah membantu teman di sekolah? Pernah. Ya, jadi membantu sesama. Membantu apa ketika kalian melaksanakan nilai Pancasila? Membantu teman seperti apa? Piket, membantu membersihkan kelas ya di halaman. Termasuk tadi pemilihan ketua OSIS itu sudah dilaksanakan. Jadi anak-anak, bahwasanya tidak hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, termasuk lingkungan masyarakat, itu ternyata kalian sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Tapi agar lebih meyakinkan lagi, anak-anak, kita akan mengecek atau menilai diri kalian sendiri apakah perilaku sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada penjabaran tersendiri, anak-anak. Jadi berdasarkan peraturan BPIP. Jadi BPIP ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, jadi nomor 2 tahun 2002 tentang materi dasar. Kita akan analisis satu persatu seperti apa nilai-nilai Pancasila itu. Yang pertama, yang termasuk implementasi atau pelaksanaan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa anak-anak yang pertama? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Ya, jadi bangsa Indonesia itulah bangsa yang mengakui adanya Tuhan dan menolak anti Tuhan atau dikenal dengan istilah ateis. Ya. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban untuk saling menghormati satu sama lain. Ya, jadi anak-anak yang kedua, kita mengamalkan ajaran masing-masing secara berkeadaban. Jadi sembahyang secara rutin, termasuk saling menghormati satu dengan yang lain, tidak mengganggu umat yang lain sedang beribadah, gitu. Yang ketiga, bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadaban dan berkeadilan. Ya, jadi bangsa Indonesia itu diwajibkan untuk menyembah Tuhan, termasuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bahkan anak-anak, dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita sudah diatur pasal khusus tentang agama. Jadi pasal 29, baik itu ayat 1 maupun ayat 2. Begitu ya. Lanjut berikutnya. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan dapat mengedepankan harmoni dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, jadi bangsa Indonesia itu melaksanakan perintah agama. Jadi perintah agama itu ada perintah dan ada larangan. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu termuat dalam kitab suci agama masing-masing. Kemudian yang terakhir, bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan atas Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi maknanya anak-anak bahwa tidak boleh ada yang memaksakan untuk memilih satu agama atau untuk
memaksa mengikuti agama yang lainnya. Jadi harus berasal dari hati nurani. Tidak boleh ada ingin memaksakan suatu agama atau kepercayaan, gitu. Itu merupakan implementasi dari sila yang pertama. Sudah dilaksanakan? Sudah. Oke, kita lanjut ke sila berikutnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi implementasinya yang pertama, Indonesia adalah negara bangsa atau nation state, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, tetapi bukan chauvinistik, ya. Kemudian Indonesia tetap bagian dari jadi maknanya anak-anak bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak merendahkan bangsa lain. Tetapi kita juga bekerja sama dengan bangsa yang lain untuk memenuhi kehidupan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi melakukan kerjasama diplomatik dengan negara-negara yang lain. Jadi contoh nyatanya bagaimana Presiden Prabowo di minggu-minggu terakhir ini gencar melakukan kunjungan ke luar negeri sebagai upaya untuk melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Karena tidak semua barang itu bisa dibuat di Indonesia, perlu melakukan jadi perlu melakukan kerjasama untuk mendapatkan barang dari luar negeri, barang impor, ya, gitu. Kita juga melaksanakan ekspor ke luar negeri. Lanjut berikutnya nomor 2, silakan dibaca secara kompak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam aman saliknya bangsa-bangsa di dunia. Ya, jadi bahwasanya sekali lagi dinyatakan bangsa Indonesia menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia saling menghormati, tidak ada peperangan. Jadi saling menghormati hak asasi manusia di dunia. Jadi melakukan kerjasama untuk nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya bangsa-bangsa di dunia. Jadi bekerja sama untuk perdamaian dunia. Oke. Nomor 3, bagaimana? Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Jadi anak-anak, bangsa Indonesia itu sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak boleh adanya kekerasan, bahkan penyiksaan. Karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau disebut dengan hak asasi manusia atau human right. Ya, berikutnya. Bangsa Indonesia mengakui dan melakukan keserentakan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak, kita di Indonesia itu diakui derajat dan martabatnya setara, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, persamaan kedudukan, baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Bisa dipahami? Lanjut yang berikutnya. Nah, jadi anak-anak, bangsa Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama, ras maupun etnis tidak boleh terjadinya pertentangan atau konflik. Itu kita saling menghargai, saling tenggang rasa satu dengan yang lain. Itu berkaitan dengan implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, persatuan Indonesia. Jadi bagaimana implementasi berkaitan dengan persatuan Indonesia? Yang pertama,
Jadi anak-anak, nasionalisme yang tumbuh di negara kita itu bukan hanya perasaan senasib dan sepenanggungan, tapi ikatan batin antara warga negara dengan tanah kelahirannya. Sehingga terbentuklah rasa mencintai bangsa dan negara. Ya, berikutnya yang kedua. Jadi anak-anak, pemerintah negara Indonesia atau bangsa Indonesia sendiri itu sudah dilindungi. Jadi negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga kita wajib memiliki jiwa nasionalisme. Berikutnya. Nah, jadi anak-anak, jadi jangan sampai kita mengutamakan kepentingan pribadi dalam proses pelaksanaan, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, bahkan di kehidupan bangsa dan negara. Yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Jangan sampai kepentingan pribadi didahulukan. Jadi kita menempatkan kepentingan umum dulu, baru kita menjalankan kepentingan pribadi atau personal, anak-anak. Berikutnya. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini penting anak-anak, bahwasanya implementasi sila ketiga kita harus siap rela berkorban demi negara. Siap nggak anak-anak? Siap. Jadi berkorban demi negara bukan serta-merta berperang. Jadi tidak semua bisa diterima sebagai prajurit TNI atau Polri. Jadi kita bisa mengorbankan waktu, tenaga, rajin belajar, mempelajari pendidikan Pancasila hari ini termasuk bagian dari pengorbanan yang dilakukan demi bangsa dan negara. Jadi jangan ditanya apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Oke, gitu ya. Berikutnya yang terakhir. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Anak-anak Pak tanya dulu, bangga gak jadi warga negara Indonesia? Bangga. Itu harus bangga dengan menunjukkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya kita akan cermati seperti apa implementasi dari sila yang keempat, nilai kerakyatan. Yang pertama, jadi anak-anak berkaitan dengan pengambilan keputusan jangan sampai dilakukan dengan voting anak-anak. Ya, jadi kita utamakan pengambilan keputusan itu dengan permusyawaratan. Jadi lewat musyawarah mufakat. Ya. Berikutnya nomor 2. Jadi anak-anak, negara kita adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau di tangan kita sendiri. Jadi lewat lembaga-lembaga perwakilan, baik itu dalam pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, termasuk DPRD. Kalian sudah memiliki hak untuk memilih kemarin di pemilihan terakhir? Sudah? Sudah. Ya, jadi yang sudah berumur 17 tahun memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyatnya. Berikutnya, demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi barat, tetapi demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi anak-anak,
demokrasi yang dibangun di negara kita bukan demokrasi liberal. Demokrasi barat itu maknanya adalah demokrasi liberal. Jadi mengutamakan kebebasan. Tidak. Negara kita ini menurut demokrasi musyawarah mufakat. Jadi tidak meniru demokrasi yang berlaku di negara-negara yang menurut ideologi liberalisme, anak-anak. Berikutnya, bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan meningkatkan air dan rasa tanggung jawab penerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. ya, jadi anak-anak, ketika proses musyawarah tercapai, dalam hal ini mufakat, kita wajib untuk melaksanakan. Ya, jadi tidak hanya diputus, tapi juga dilaksanakan hasil keputusan itu. Berikutnya, Bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. jadi anak-anak, berkaitan dengan demokrasi yang dianut di negara kita, itu tidak hanya untuk sekelompok orang, tetapi berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya tirani atau sekelompok orang saja atau satu golongan saja, tapi berlaku untuk semua anak-anak. Bisa dipahami? Jadi kita lanjutkan yang terakhir, seperti apa implementasi dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang pertama, jadi anak-anak, tujuan dari negara kita dibentuk adalah mencapai kesejahteraan. Ya, untuk mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin. Berikutnya nomor 2. Ya, jadi berkaitan dengan nilai-nilai permusyawaratan dan nilai-nilai keadilan itu yang diwujudkan. Berikutnya, yang ketiga, Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. jadi anak-anak, warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kalian berada di ruangan ini itu sebagai wujud hak sebagai warga negara, berhak mendapatkan pendidikan. Setelah kalian mengenyam pendidikan, nantinya kalian juga berhak mendapatkan pekerjaan. Tujuannya untuk apa? Penghidupan yang layak. Ya. Berikutnya nomor 4, anak-anak. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. Ya, jadi anak-anak, berkaitan dengan tujuan dari semua sila itu nantinya adalah mendapatkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Tujuannya untuk mewujudkan nilai keadilan. Ya, terakhir. Yang warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Jadi generasi muda saat ini itu banyak hidupnya bersifat pemborosan atau hedon. Tapi Pak melihat dari siswa-siswi yang hadir hari ini tidak menunjukkan sifat pemborosan. Benar atau tidak? Benar. Memiliki sikap hidup gaya mewah nggak kalian? Tidak. Ya, jadi kita harus senantiasa untuk mewujudkan nilai-nilai kesederhanaan dan tidak bersifat pemborosan atau hedon. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, itu berkaitan dengan bagaimana implementasi baik dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 dan sila yang kelima. Jadi untuk mengecek apakah kalian sudah melaksanakan atau belum. Oke, berikutnya anak-anak. Jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya anak-anak. Ini hal yang wajib kita lakukan untuk memperdalam pengetahuan kalian. Silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang siswa ya anak-anak. Kemudian silahkan dipilih
satu yang menjadi ketua kelompoknya. Sebelum kalian berbentuk kelompok, Pak akan jelaskan apa yang akan kalian lakukan dalam diskusi kelompok nantinya. Jadi anak-anak, nanti kalian akan mencermati kasus yang termuat di buku paket yang kalian bawa. Ya, sudah semua bawa buku paket? Sudah. Oke, jadi siswa-siswi Pak memang rajin semua ya. Jadi membawa buku paket wajib untuk dipelajari. Jadi halaman 10 sampai dengan halaman 13 nantinya silakan kalian cermati. Di sana kalian akan menemukan kasus dari kutipan berita ya. Itu nantinya silakan kalian ceritakan kembali secara singkat kasus yang kalian cermati. Jadi kalian wajib literasi di sini bersama dengan kelompoknya. Kemudian dari kasus tersebut silakan kalian implementasikan. Kasus yang kalian cermati yang kalian baca itu termasuk implementasi sila keberapa? Apakah sila 1 ketuhanan? Apakah sila kedua terkait kemanusiaan? Apakah sila yang ketiga persatuan? Ataukah sila keempat kerakyatan? Ataukah sila yang terakhir sila kelima? Itu adalah keadilan. Gitu. Kemudian silakan juga kalian tuliskan alasan. Alasan yang di sini maknanya adalah sampaikan argumentasi kalian. Termasuk butir-butir Pancasila yang relevan dengan kasus ini. Kenapa kalian yakin bahwa ini merupakan penerapan dari sila yang kalian pilih, gitu? Kenapa kalian yakin bahwa ini adalah implementasi sila pertama? Kenapa kalian yakin bahwa kasus ini implementasi sila yang kedua, begitu? Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setelah kalian mencermati kasus tersebut dan bisa mengkaitkan dengan implementasi sila-sila Pancasila, kalian juga wajib mencantumkan atau menuliskan dalam lembar jawaban nantinya bagaimana rencana tindak lanjut kalian untuk meniru, meneladani perilaku yang berpancasila. Aksi seperti apa yang akan kalian lakukan? Tindakan nyata kalian seperti apa? Jadi silakan tuliskan nilai baik yang kalian dapatkan dari contoh kasus tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Sudah siap untuk berdiskusi dalam kelompok? Siap. Baik, kalau sudah, Pak berikan kesempatan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok. Sekali lagi terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang siswa. Ya, silakan. Sudah? Silakan diatur tempat duduknya, anak-anak. Ini berapa anggotanya? 6. Ini ber-6. Ini berberapa anggotanya? Ber-5. Kemudian di sini kelompoknya berapa? Ber-6 orang. Paling utara? 6 orang. Jadi terima kasih kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang silakan ditentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya dari masing-masing kelompok untuk mengambil undian. Jadi Pak tidak akan memilih kasus 1, kasus 2, kasus 3. Jadi ini kalian yang akan memilih undiannya. Ditentukan oleh undian kasus berapa yang akan kalian analisis. Silakan kalau sudah dipilih ketua kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan ketua kelompok maju ke depan. Ya, silakan mengambil undian. Oke. Silakan, undiannya sudah ada di tangan Pak. Silakan perwakilannya ambil. Oke. Silakan ditunjukkan ke teman-temannya. Kasus berapa? 4. Kelompok 4. Itu kasus yang keempat. Kemudian
Kelompok 3 itu kasus yang ketiga. Kelompok 2. Kelompok 2 kasus yang kedua. Suci? Kelompok 1 kasus yang 1. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Sampaikan kepada anggota kelompok kalian akan menganalisis kasus yang keberapa. Jadi anak-anak, sebelum kalian bekerja, Pak akan tampilkan kasus-kasus yang sudah dipilih oleh ketua kelompoknya tadi, ya. Kelompok 1 itu yang mana? Kasus 1. Nah, jadi di sini ya. Jadi studi kasus yang akan dianalisis oleh kelompok 1 ini berjudul empati kepada teman sebaya. Siswa TK ini kumpulkan koin untuk korban bencana alam. Ini kutipan berita dari kompas.com. Ya. Jadi silakan dicermati juga kutipan berita ini di buku paket, ya. Kemudian kelompok yang kedua di mana? Oke, kelompok yang kedua ini akan menganalisis dari kutipan Detik News, ya anak-anak. Di mana judul kutipan berita ini adalah Tiko. Jadi nama seseorang yang dalam hal ini adalah Tiko. Cerita awal mula rawat Ibu Eni. Jadi merawatnya 12 tahun di rumah mewah tanpa listrik. Itu studi kasus yang kedua. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Lanjut kelompok 3. Oke, kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga ini akan menganalisis dari Tempo, ya. Anak tukang becak miskin tidak dilarang sukses. Dalam artian diberikan kesempatan untuk sukses. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama untuk sukses walaupun orang tuanya anak tukang becak. Gitu ya, silakan dianalisis nantinya. Dan terakhir kelompok 4 ya, studi kasus yang keempat ini akan menganalisis berkaitan dengan judul dari kompas.com. Pecalang ikut amankan sholat Id di Denpasar. Gitu. Ini akan dianalisis. Pak sudah menyiapkan lembar jawaban yang wajib kalian tuliskan, analisis kalian termasuk wajib dituliskan anggota kelompoknya di belakang lembar jawaban ini. Tapi sebelum lanjut, Pak ingin memastikan bisa dipahami tugas kelompoknya? Bisa. Oke. Silakan. Ini untuk kelompok 2. Ya. Ini kelompok pertama. Jadi ketua kelompok memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan pekerjaan sehingga semua anggotanya berkontribusi menyelesaikan tugas kelompok ini. Jadi waktu yang Pak berikan adalah 15 menit untuk mengerjakan. Ya. Jadi yang Pak akan nilai nantinya berkaitan dengan argumentasi kalian, kesesuaian dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah kita bahas di awal tadi. Dan terakhir nantinya anak-anak akan presentasi berkaitan dengan tugas yang sudah dibuat. Selamat berdiskusi anak-anak. Jadi kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, Pak akan bantu untuk memberikan penjelasan. Jadi silakan diceritakan ulang apa yang sudah kalian cermati di sana. Kemudian dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kenapa itu termasuk implementasi dari sila tersebut? Dan terakhir, kalian harus menjelaskan bagaimana tindakan untuk meneladani sikap dari kasus tersebut. Ini kelompok 4. Lanjut, kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Bisa dipahami yang pertama, ceritakan secara singkat dulu apa yang kalian cermati dari kasus itu. Kemudian dikaitkan dengan sila keberapa. Kemudian kenapa termasuk sila tersebut juga dijelaskan alasannya. Dan terakhir baru kalian melakukan tindakan rencana untuk meladani dari kasus tersebut. Gitu. Sementara bisa dipahami? Bisa. Oke. Dari kelompok 3 sudah.
Lanjut dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ada kendala? Tidak ada. Aman ya. Oke. Jadi sekali lagi cari ringkasan kasus tersebut, ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian. Kemudian termasuk pengamalan sila keberapa? Kenapa memilih dari alasan sila tersebut dan rencana kalian untuk meladani, ya. Oke. Berikutnya kelompok 1, ada kendala kelompok 1? Tidak ada. Nggak ada, aman ya. Aman. Nah, jadi silakan dicari ringkasan dari studi kasus yang sudah kalian cermati, kemudian termasuk sila keberapa dan kenapa termasuk sila tersebut dan bagaimana rencana tindak lanjut kalian, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi anak-anak silakan gunakan bahasa sendiri ya. Jadi secara singkat, padat, efektif, tapi mudah dipahami.
Waktunya lagi 10 menit ya, anak-anak. Ya, ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 1 bagaimana? Iya. Nanti kami apakah ada batas waktu sama ada sesi tanya jawab? Nah, jadi batas waktu ini maksimal 10 menit ya, 5 sampai 10 menit untuk satu kelompok presentasi. Kemudian ada sesi diskusinya. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Untuk memperdalam apa yang sudah kalian tuliskan di dalam lembar jawaban gitu ya. Baik, apakah sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Ya, lagi dikit ya, silakan. Jadi gunakan bahasa kalian sendiri secara efektif ya, secara singkat, tapi mudah dipahami oleh teman-teman yang lain nantinya. Gimana? Kelompok 2 ada pertanyaan? Gimana? Bertanya tentang bagaimana maksud rencana tindakan. Jadi bagaimana tindakan kalian untuk mencontoh dari tindakan baik yang terdapat di kutipan berita itu. Jadi kalian akan meneladani seperti apa sesuai dengan kasus itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, ya.
Waktunya tinggal 5 menit lagi, anak-anak. Silakan. Yang sudah selesai, silakan dicek kembali jawabannya sebelum kalian presentasikan nantinya di depan. Jadi ketua kelompok memiliki peran untuk mendistribusikan atau membagi tugas untuk anggota-anggota kelompoknya. Kalian sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dicek kembali jawabannya sebelum dipresentasikan. Kelompok 3 sebagaimana? Ya, dibuat secara singkat ya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Oke, hampir selesai ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Lagi dikit. Oke. Jadi silakan dicek kembali jawabannya. Bagaimana, ada kendala dari kelompok 3? Jadi sikap kalian untuk meniru, meneladani dari kasus tersebut seperti apa? Tindakan yang akan kalian lakukan? Ya, jadi aksi nyata yang akan kalian lakukan untuk
mencerminkan nilai yang sama seperti kasus tersebut gitu. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai semua? Oke. Jadi sekali lagi, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan. Jadi semua anggota kelompok termasuk ketua kelompoknya akan maju ke depan. Yang lain bisa mencermati, kalau ada pertanyaan dari hasil diskusi yang dipresentasikan itu dipersilahkan. Bagaimana kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Oke. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke. Kelompok 3 sudah siap? Ya. Oke, kelompok 4? Oke. Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi pertama. Ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Anak-anak yang lain, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 perkenalkan nama anggota kelompoknya dan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai studi kasus pertama kami, yang dimana kami akan menjelaskan analisis yang telah kami cari dan kami diskusikan bersama. Dimulai dari yang pertama, yaitu contoh kasus dari studi kasus pertama. Yang kedua, pengamalan sila dari studi kasus yang pertama. Yang ketiga, alasan pengamalan sila Pancasila dari studi kasus yang pertama. Dan yang keempat adalah rencana tindak meneladani perilaku dalam berpancasila. Sebelumnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Nikari Ayu Suci Sukmadewi, dan rekan saya Anak Agustina Putri. Ya, ini bagus untuk Aditya Saudara. Saya Putri Lestari. Saya Dewa Ayu Putri Deswita Lestari. Saya Purnama Guna. Baik, dimulai dari studi kasus yang pertama, yaitu contoh kasus dari studi kasus yang dibacakan oleh Pasti. Baik, di sini saya akan membacakan contoh kasus dari studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus yang pertama siswa TK Permadi yang mengumpulkan koin untuk korban bencana alam di Cianjur dan Semeru. Setelah itu mereka berdoa bersama. Pengamalan sila ke-2 dan sila ke-5 dilanjutkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa studi kasus pertama ini bisa menjadi pengamalan sila kedua dan sila ke-5. Jadi aksi ini menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama korban bencana alam, mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pengumpulan koin untuk membantu korban bencana juga menunjukkan usaha untuk menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang miskin. Dilanjutkan oleh rencana tindak meneladani perilaku Pancasila. Melakukan aksi serupa misalkan dengan mengumpulkan barang bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan, atau untuk turut
berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana. Kutipan tersebut berasal dari Ibarat Kompaskom. Sumber yang ada di mana Kompaskom 2022. Baik, itu yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Sebelumnya mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, itu dari presentasi kelompok pertama, studi kasus yang pertama berkaitan dengan anak TK mengumpulkan koin untuk membantu korban bencana alam. Kelompok yang lain, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa. Termasuk implementasi sila keberapa? Kedua dan sila kelima. Ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain, bisa diakhiri? Sekian dari kelompok kami. Saya ingin bertanya. Oke, yang lain, kelompok yang lain diperhatikan. Ini ada pantun spesial katanya dari kelompok 1. Silakan. Bang Wandi Warubu Asih. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Untuk kelompok 1, silakan dikumpulkan tugasnya. Ya. Ya. Silakan kelompok 2 dimulai presentasinya. Yang lain tolong diperhatikan. Ya, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus studi 2. Baik, langsung saja. Studi kasus 2 menceritakan mengenai Iko yang merawat Ibu Eni selama 12 tahun di rumah mewah tanpa listrik. Ibu Eni mengalami sakit diduga karena ekonomi yang kurang baik dan ditinggal oleh suaminya. Namun lama-kelamaan kondisi ibunya semakin memburuk dan Tiko hanya merawat ibunya di rumah karena keterbatasan biaya. Tapi Tiko juga berusaha membiayai ibunya dengan bekerja sebagai seorang security. Tiko mengalami beberapa kesulitan seperti aliran listrik yang sudah diputus dan Tiko mengalami keterbatasan air. Dengan itu, Tiko memanfaatkan pompa air yang terdapat di dekat rumah dan mengambil air dengan ember secara berkala. Baik, dari studi kasus 2 mengamalkan sila kedua dan kelima, yaitu sila kedua kemanusiaan yang beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi semuanya. Alasannya, sila kedua, Tiko bersedia dan rela merawat ibundanya seorang diri selama 12 tahun tanpa listrik di rumah mewah dan berbendalan. Dan alasan sila kelima, karena program itu sangat sederhana. Saat Tiko merawat ibunya sendirian tanpa pengobatan dari rumah sakit, dan rumahnya Tiko tanpa ada aliran listrik. Baik, di sini saya akan membacakan rencana tindak meneladani perilaku berpancasila. Kita harus mencontoh sikap Tiko yang bersedia dan rela merawat ibu seorang diri sambil bekerja untuk membiayai pengobatan ibu. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, anak-anak kelompok yang lain, kelompok 2 sudah selesai menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 berkaitan dengan studi kasus yang kedua? Gak ada pertanyaan? Artinya sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi kelompok 2 membahas bagaimana seorang anak merawat ibunya. Ini implementasi sila keberapa? Sila kedua, kemanusiaan, termasuk tidak ada aliran listrik. Ya, itu menunjukkan kesederhanaan dan tidak ada air juga, gitu ya. Itu implementasi sila yang kelima.
Kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri kelompok 2. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dan semuanya bisa dipahami, kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berikutnya kelompok yang ketiga. Kelompok 3, silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan studi ketiga, yaitu tentang anak tukang becak miskin yang tidak dilarang sukses. Untuk penjelasan pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Reni, anak tukang becak yang menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 396 di Universitas Negeri Semarang. Kondisi keluarga tidak menjadi penghalang. Reni malah risih jika keberhasilannya dikatakan dengan kondisi ekonomi keluarganya dan mengatakan memangnya orang miskin tidak boleh berpartisipasi. Reni juga berharap agar pengalamannya bisa menginspirasi banyak orang, yang dimana orang miskin tidak dilarang sukses. Pengumuman sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok kami mengambil sila kelima karena setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pekerjaan yang layak. Rencana tidak mengurangi 30 bulan. Belajarlah dengan giat karena kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk ujian sukses. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, anak-anak kelompok 3 itu sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Silahkan untuk disampaikan kepada kelompok 3 berkaitan dengan anak tukang becak tidak dilarang untuk sukses. Ini berkaitan dengan implementasi dari sila kelima. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi tidak diskriminasi. Bukan hanya orang kaya yang bisa sukses, anak tukang becak pun bisa meraih prestasi. Dalam hal ini adalah Universitas Negeri Semarang. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kalau bisa, silahkan diakhiri dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kami tutup dengan paramasan. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok 3. Baik anak-anak, ini kelompok terakhir ya, kelompok penutup dari kelompok 4. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami hari ini mendapatkan studi kasus yang berjudul Pecalang ikut amankan salat Id di Denpasar. Sebelum kami mempresentasikan studi kasus yang keempat, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Rosa Reuni Dewi dan teman di samping saya Adek Rizka Mardika dan teman saya. Saya Nikadek Dewi. Saya Nikadek Rosa Dewi. saya Nikadek Dewi. Saya Nikadek Dewi. Ya, silakan lanjut. Baik, langsung saja kita mulai contoh kasus yang keempat yang dibacakan oleh teman di samping saya. Silakan Rizka. Baik, saya akan membacakan kasus tadi 4. Sejumlah pecalang membantu pengamanan pelaksanaan sholat Idul Fitri.
Dalam pengamanan ini bertujuan sebagai wujud rasa solidaritas antara umat beragama di Pulau Dewata dan kelancaran berlalu lintas. Lanjut. Pengalaman sila yang kelompok kami dapatkan yaitu pengalaman sila pertama. Alasan kami memilih sila pertama untuk studi kasus 4 yaitu karena bentuk toleransi umat Hindu yang ingin membantu kelancaran umat Muslim melaksanakan ibadah Idul Fitri agar pelaksanaan berjalan lancar. Dan sebagai wujud rasa tentang saling menghargai agama lain melaksanakan ibadah. Rencana tidak meneladani perilaku berpancasila, toleransi antara umat beragama ini dapat terus berjalan dengan baik Dan menunjukkan rasa saling menghargai antara umat beragama lain. Sekian, itu tadi singkat dari presentasi kelompok kami. Apakah teman-teman yang lain ada yang bertanya? Baik, silahkan anak-anak dari kelompok yang lain. Jadi kelompok 4 sudah selesai menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami? Implementasi yang disampaikan oleh kelompok 4 studi kasus yang keempat, implementasi sila keberapa? Pertama, jadi saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Jadi menjaga keamanan ibadah agama yang lain. Gitu. Silakan diakhiri kelompok 4. Sekian, itu tadi presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata maupun disengaja atau tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Ramo Santi. Berikan tepuk tangan pada kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi anak-anak ya, sudah semua kelompok tampil menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, di mana studi kasus yang pertama itu berkaitan dengan ini tadi yang dibahas ya. Jadi empati dari teman sebaya siswa TK kumpulkan koin. Ini menunjukkan implementasi dari sila kedua dan kelima tadi ya. Jadi anak-anak sudah bisa menganalisis, termasuk tindak lanjut dari kasus tersebut sudah disampaikan tadi dengan baik oleh kelompok 1, termasuk kelompok 2. Jadi bagaimana cerita Tiko yang merawat ibunya, itu termasuk implementasi sila kedua dan sila kelima. Itu juga sudah disampaikan tindak lanjut untuk meladani sikap dari Tiko untuk merawat ibunya, gitu ya. Berikutnya dari kelompok 3, ini berkaitan dengan anak tukang becak tidak dilarang miskin. Ini implementasi dari sila kelima. Jadi bagaimana kelompok 3 termasuk anak-anak yang lain harus meladani. Jangan karena keterbatasan biaya dari orang tua tidak mau belajar. Jadi harus sukses seperti contoh kasus ini. Dan terakhir dari kelompok 4 menyampaikan bagaimana pecalang ini ikut mengamankan ibadah agama Islam. Ini menunjukkan implementasi sila ke-1 atau pertama. Jadi termasuk tindak lanjut dari kelompok 4 sudah disampaikan harus menghargai dan menghormati dan ikut mengamankan suasana agar tertib. Oke, sudah semua presentasi luar biasa. Anak-anak berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi Pak bangga dengan kalian. Kalian sudah bisa menganalisis dengan baik dari kasus-kasus yang sudah dicermati dan kalian analisis keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, Pak ingin mengecek semangat kalian dan konsentrasi kalian. Kita coba cermati ice breaking ini. Ya, jadi silakan berdiri anak-anak. Oke, ya. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian. Silakan menghadap ke depan semua. Jadi Pak ajak kalian untuk senam otak ya. Jadi manfaatnya sudah ada di sini. Ada 6 kurang lebih manfaatnya. Termasuk meningkatkan kemampuan belajar. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, oke. Ikuti gerakannya ya. Ikuti dengan gerakan tangan seperti video ini. Jadi melatih konsentrasi.
Silakan. Jadi gini ya, Bu Jari dan kelingking. Jangan sampai salah. Jadi melatih konsentrasi ya anak-anak. Sekarang tangan mengepal ya. Sekarang gerakan menggayung. Sekarang dibalik anak-anak. Sekarang gerakannya dipercepat. Jadi semakin sulit gerakannya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah berkonsentrasi kira-kira? Sudah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Jadi silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti gerakan ice breaking-nya itu semangat dan konsentrasinya semoga semakin menambah ya anak-anak. Ini gerakan melatih kecepatan tangan dan tingkat konsentrasi. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak ingin mengajak kalian untuk merefleksi. Jadi apa sebenarnya yang sudah kalian pelajari dan kalian diskusikan, termasuk yang sudah kalian presentasikan. Jadi dari proses pembelajaran hari ini anak-anak, hal apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran? Jadi hal apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang berpendapat? Ya, silakan, Resti. Ya, silakan. Dari proses pembelajaran tadi, saya jadi tahu kalau nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, namun diterapkan. Diterapkan, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Rasti. Jadi apa yang didapatkan pembelajaran hari ini itu Pancasila ternyata tidak hanya dipelajari perumusan sejarah dari Pancasila,
tidak hanya mengetahui siapa saja yang merumuskan, tidak hanya dihafal tapi dilaksanakan atau diimplementasikan. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan. Dari Yogi mungkin, apa yang didapatkan pada pelajaran hari ini? Dari pelajaran hari ini, menurut saya kita dapat mencontoh perilaku baik yang dicerminkan dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Yogi. Jadi anak-anak bisa mencontoh, meneladani sikap-sikap baik dari pengamalan sila Pancasila, baik sila 1 sampai dengan sila yang kelima. Kemudian yang nomor 2, apa yang harus kalian tindak lanjuti dari proses pembelajaran ini? Ada yang bisa berpendapat? Apa yang harus kalian lakukan setelah proses pembelajaran ini? Oke, silakan. Dari tanya, apa yang harus kamu lakukan? Oke, menerapkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Oke, luar biasa. Berikan pada tanya. Jadi kita menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan bangsa dan negara. Itu ya anak-anak. Jadi Pak bisa ambil kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, bisa dilihat bahwasanya Pancasila anak-anak itu bukanlah nilai yang datang dari luar, bukan datang dari barat atau dari timur, tetapi datang dari bangsa Indonesia sendiri. Digali dari adat istiadat, budaya dan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dihafalkan. Jadi tidak cukup hanya dihafalkan, anak-anak, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari sikap, tindakan nyata yang mencerminkan nilai ketuhanan, apalagi kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Jadi anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Pak kira itu yang perlu kita bahas dan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menganalisis Pancasila di lingkungan pemerintahan. Gitu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak akhiri selamat pagi. Pagi.